Perkenalkan, nama saya Matatela dari kelas PID 25. Perkenalkan, nama saya Kairunisa Salsabila dari kelas PIE 2025. Perkenalkan, nama saya Fatima Azara dari kelas PID 25. Perkenalkan, nama saya Siti Nihayatul Aisi dari kelas PIB 25. Perkenalkan, nama saya Rizka Nuzul Hakim dari PID 25. Saya Ayula Azuro dari PID 25. Perkenalkan, saya Asyifatul Husnul Khotimah dari PIB 25. Perkenalkan, nama saya Anis Korun Salatgani dari PIB 25. Perkenalkan, nama saya Abdalin Anissa Salam dari PIE 25. Perkenalkan, nama saya Marsatudina Mujahidah dari PIA 25. Perkenalkan, nama saya Neila Ulia Zaro dari PIJ 25. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 Platina akan membahas sebuah isu saintis yang sangat relevan, yaitu fenomena perubahan iklim global. Perubahan iklim adalah kondisi ketika suhu bumi mengalami peningkatan di atas rata-rata dalam jangka yang cukup panjang akibat aktivitas manusia seperti bahan bakar fosil, deforestasi, dan penggunaan bahan bakar. Perubahan iklim berdampak pada seluruh manusia di dunia, khususnya masyarakat yang tinggal di daerah perairan, pesisir, pedesaan, dan juga generasi muda. Fenomena ini terjadi di seluruh dunia, mulai dari mencairnya es pada kutub, lalu juga menurunnya suhu di wilayah tropis. Perubahan iklim mulai terasa sejak revolusi industri, tetapi dampaknya makin nyata dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini terjadi karena meningkatnya emisi gas rumah kaca dari pembakaran bahan bakar fosil, alih fungsi hutan, serta pola konsumsi yang tidak ramah lingkungan. Cara mengatasinya bisa dengan mengurangi emisi karbon, menjaga hutan, dan beralih ke energi terbarukan. Perubahan iklim juga berdampak pada kesehatan manusia. Misalnya meningkatnya kasus penyakit pernapasan akibat polusi udara dan juga penyebaran penyakit tropis seperti demam berdarah. Selain manusia, satwa liar juga terancam. Banyak spesies kehilangan habitatnya karena suhu ekstrim, kebakaran hutan, dan juga perubahan ekosistem. Sektor ekonomi juga terdampak seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Gagal panen dan bencana alam meningkatkan kerugian negara. Teknologi dapat menjadi solusi, seperti pengembangan energi terbarukan, kendaraan listrik, hingga sistem pertanian cerdas yang ramah lingkungan. Generasi muda bisa menjadi agen perubahan dengan ikut mengedukasi masyarakat, ikut gerakan hijau, dan menerapkan gaya hidup berkelanjutan. Selanjutnya, kita akan berpendapat. Kami akan memberikan pendapat individu kami, dimulai dari Ahmad. Menurut saya, isu ini penting karena menyangkut masa depan bumi. Mahasiswa bisa berperan aktif melalui riset. Selanjutnya yang kedua, nomor dua. Saya berpendapat solusi harus dimulai dari diri sendiri, misalnya mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Menurut saya, pemerintah perlu lebih tegas dalam regulasi industri. Saya setuju bahwa kolaborasi global diperlukan karena masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh satu negara. Saya menambahkan, pendidikan lingkungan harus ditanamkan sejak dini. Bagi saya, langkah kecil yang konsisten lebih baik daripada wacana besar tanpa aksi. Menurut saya, kesehatan publik harus menjadi perhatian utama karena dampak iklim langsung terasa pada manusia. Saya menekankan perlindungan keanekaragaman hayati, karena jika spesies hilang, maka ekosistem terganggu. Saya berpendapat solusi ekonomi hijau seperti green jobs bisa mengurangi dampak iklim sekaligus membuka peluang kerja. Menurut saya, inovasi teknologi harus terus didorong agar transisi energi berjalan cepat. Saya yakin generasi muda punya peran besar, dimulai dari kebiasaan sederhana hingga aksi nyata di komunitas. Demikian podcast kelompok kami, mengenal isu perubahan iklim global dengan pendekatan 5W dan 1H. Semoga bermanfaat dan bisa menambah kesadaran kita untuk menjaga bumi. Terima kasih.